Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Para sahabat mereka menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Orang-orang yang bangkrut dari kami adalah orang-orang yang tidak memiliki yang namanya uang, tidak memiliki dirham, tidak memiliki dinar, tidak memiliki uang, wala mata, dan tidak memiliki harta benda. Qala Rasulullah SAW kemudian beliau mengatakan, al-muflisu min ummati man ya'ti bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang kelak dia datang dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Wa ya'ti qad syatama hada, namun dia telah datang pula dengan membawa dosa, telah mencaci maki orang ini. Wa qadhafa hada, menuduh orang ini. Wa akala mala hada, dia telah memakan harta orang ini. Wa safaka dama hada, dan dia telah menumpahkan darah orang ini. Wa daraba hada, dan dia telah memukul orang ini tanpa suatu, yaitu adalah kesalahan atau suatu sebab. Fa ukhidha hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diambillah dari dirinya itu adalah kebaikan-kebaikannya untuk diberikan kepada orang-orang yang dizalimi tersebut. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alai, ketika kebaikannya sudah habis sebelum tanggung jawabnya dia itu selesai, maka turiha alaihi khatayahum, kemudian dilimpahkanlah kepadanya yaitu dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang dizalimi tersebut. Summa turiha finnar, akhirnya kemudian dia dikembalikan, dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Hadis yang kita baca tadi itu adalah sebuah hadis yang sangatlah agung sebagai peringatan bagi kita bahwasanya kelak di yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti, kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman kita terhadap sesama, apapun bentuk kezaliman tersebut. Sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan, caci maki kita kepada seseorang, kita mengambil harta orang tanpa hak, kita memukul seseorang tanpa hak, kita menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak, itu semuanya yaitu adalah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah, pada nanti hari kiamat. Sehingga orang mukmin yang dulunya dia membawa sebanyak mungkin pahala dari sholat, zakat, puasa, namun ketika dia datang dengan membawa kezaliman, maka dia pun bisa bangkrut karena kezaliman tersebut. Karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat tidak ada tebusan kecuali dengan amal soleh. Karena kita tidak datang dengan membawa harta, kita tidak membawa yang namanya adalah kedudukan dan jabatan kita. Kita datang menghadap Allah sebagai seorang hamba dengan membawa
amal ya kebaikan ataupun keburukan kita masing-masing. Sehingga ketika kita memiliki kezaliman-kezaliman, maka tebusannya adalah amal kebaikan kita, di mana amal kebaikan kita dipakai untuk menebus kezaliman-kezaliman tersebut, diberikan kepada ya orang-orang yang kita zalimi, sehingga kalau kebaikan kita ini habis, maka bangkrutlah kita. Sehingga apa? Sehingga kebaikan kita habis, menyisakan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, sehingga mau tidak mau itu adalah kembali ya kita dilemparkan dalam neraka. Padahal hadis ini ma'asyiral muslimin, prosesinya itu adalah setelah ya kita ini selamat dari sirat. Setelah seorang mukmin itu selamat dari meniti sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam, di mana orang-orang mukmin sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, di mana yukhlasul mu'minuna yaumal qiyamati fi qantaratin bainal jannati wan nar, di mana orang-orang mukmin itu nanti mereka itu akan dibersihkan kembali di sebuah kontorah, di sebuah jembatan antara yaitu neraka dan surga. Di sanalah kita ini dihisab untuk kedua kali. Ya, hisab ini adalah hisab lebih khusus, yaitu hisab terkait tentang kezaliman terhadap sesama muslim, sesama mukmin, di mana langkah dia selanjutnya sebenarnya tinggal menuju surga. Namun ketika dia masih menyisakan kezaliman-kezaliman, maka tidak serta-merta dia langsung bisa menuju surga, namun dia justru adalah diberhentikan sejenak oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah jembatan yang dinamakan Qantarah, yang antara neraka dan antara surga. Dia akan dihisab terkait kezaliman tersebut, sehingga ketika bersih barulah dia itu berhak dimasukkan dalam surganya Allah. Namun ketika dia menyisakan kezaliman tadi, ditebus dengan kebaikannya dan kebaikannya tidak mencukupi, maka dia harus mau tidak mau kembali ya dilemparkan ke dalam api neraka untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya sekecil apapun kezaliman kita terhadap sesama itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyebabkan kebangkrutan bagi kita semuanya. Oleh karena itu kita ya di kehidupan dunia ini maka hendaknya menjaga diri, mawas diri, jangan sampai kita berbuat zalim terhadap sesama mukmin, sesama muslim, karena sesungguhnya kezaliman tersebut itu adalah benar-benar sebagaimana sabda Nabi yang lain, ad-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Sehingga oleh karena itu waspadalah ya dengan kezaliman sekecil apapun, baik menyangkut harta benda, menyangkut yang namanya kepribadian atau mungkin kehormatan ataupun yang lainnya, apalagi sampai menumpahkan darah. Maka itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah kezaliman sedini mungkin ya, sekecil apapun jangan sampai kita lakukan agar kita tidak termasuk orang-orang yang bangkrut di yaumil qiyamah kelak. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pesan singkat dari hadis ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.